Haleluya, kita akan membaca kitab Kejadian ya. Kita akan melanjutkan pengajaran umat pilihan Tuhan. Kita baca dari kitab Kejadian 28. Mulai ayat 1 sampai ke 5. Tapi nanti saudara baca semua. Kejadian 28 ayat 1 sampai 5 dan supaya bacaan sama. Kita baca sebagaimana tertulis di depannya. Kejadian 28 ayat 1 sampai 5. 3, 4. Kemudian Ishak memanggil Yakub dan memberkatinya dan memerintahnya serta berkata kepadanya, "Janganlah mengambil istri dari anak-anak perempuan Kanaan. Bersiaplah dan pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah dari ibumu, dan ambillah bagimu dari sana seorang istri dari anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. Dan biarlah El Shaddai memberkatimu dan membuat engkau beranak cucu dan menjadikanmu banyak. Dan biarlah kau menjadi satu himpunan bangsa. Biarlah dia memberikan berkat Abraham kepadamu dan kepada keturunanmu untuk membuat engkau memiliki negeri pengembaraanmu ini yang telah Elohim berikan kepada Abraham." Demikianlah Yitzhak melepaskan Yakub, lalu berangkatlah dia ke Padan Aram kepada Laban, anak Betuel orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Amin. Silakan duduk. Puji Bapa Yahweh, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita belajar tentang orang pilihan. Dan kita percaya kita bagian daripada orang pilihan yang hidup pada akhir zaman. Dan semua yang pernah terjadi dalam kehidupan orang pilihan Tuhan sebagaimana tertulis. Kita belajar untuk mengerti akan apa yang mereka lakukan. Ya. Karena kita percaya dari orang-orang ini ada hal-hal yang dapat kita petik untuk juga menjadi pegangan hidup kita. Sehingga sebagaimana Abraham, Yitzhak dan juga Yakub adalah orang-orang pilihan yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur pada minggu lalu kita sudah melihat betapa Yakub ya berhasil memperdaya bapaknya sehingga dia mendapatkan berkat kesulungan. Yang walaupun kita juga mengerti hal itu Tuhan izinkan terjadi karena kesalahan Esau sendiri. Ya. Tetapi apa yang kita lihat, yang kita bisa petik dari itu semua, saya tidak melihat dalam Kejadian 27 ya. Walaupun Yitzhak dengan kata kasarnya ditipu sama anaknya, kan si Yakub nipu kan. Jadi si Yitzhak itu ditipu sama anaknya. Ya karena matanya buta. Tetapi saya tidak melihat satu ayat pun yang menyatakan bahwa Yitzhak mengeluarkan sumpah serapah karena dia ditipu. Saya tangkap saya. Nggak ada ayatnya. Ya. Nggak ada ayatnya yang menyatakan bahwa Yitzhak, ya memang dia bilang kan dia adikmu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkatmu. Tetapi tidak ada sepatah kata pun yang tertulis ya. Yang tertulis yang menyatakan Yitzhak mengeluarkan sumpah serapah untuk Yakub karena menipu. Ya, karena itu nanti ada pengaruhnya. Ya. Ada pengaruh karena saya percaya kalau seandainya
Yitzhak tidak menguasai diri. Dan dia merasa dia ditipu oleh anaknya. Bisa aja timbul sumpah serapah. Tetapi saya lihat dari apa yang kita baca, Tuhan mencegah. Saya percaya Bapak Yahweh yang mencegah. Sehingga Yitzhak tidak mengeluarkan kata-kata yang menyerapahi atau yang menyumpahi Yakub. Ya. Dan kita melihat dari jalan cerita selanjutnya dari kitab Kejadian 27. Yitzhak juga dengar-dengaran akan istrinya. Walaupun ya mungkin dia juga meraba-raba kan, istrinya juga nipu dia. Istrinya sepakat menipu Yitzhak untuk bisa memberikan berkat kesulungan bagi Yakub. Karena Ribka memang, kalau saya boleh katakan, lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Walaupun dua-duanya itu anaknya. Ya. Dan kita melihat Yitzhak dengar-dengaran juga akan perkataan daripada Ribka istrinya. Dari Kejadian 27 nanti kalau saudara baca kembali, di sana diperlihatkan betapa Ribka boleh dikatakan mengeluh kepada Yitzhak tentang Esau, anak mereka yang sulung, yang telah mengambil perempuan-perempuan Kanaan sebagai istri pada Esau. Dan kita tahu dari bab-bab sebelumnya bahwa untuk Yitzhak sekalipun Abraham tidak mengambil perempuan Kanaan, di mana mereka memang tinggal di Kanaan. Tapi Abraham memerintahkan si Eliezer bujangnya untuk mengambil istri dari tengah keluarganya sendiri, lingkungan keluarganya. Dan memang ya firman Tuhan katakan Tuhan memilih Ribka sebagai istri daripada Yitzhak. Dan keluhan ini dikeluarkan kembali atau dinyatakan oleh Ribka. Karena Ribka juga tidak menyukai orang-orang Kanaan. Karena orang-orang Kanaan ya kita bisa menafsirkan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala. Ya. Dan apa yang diberikan ataupun apa yang dikeluhkan oleh Ribka didengar oleh Yitzhak. Sehingga Yitzhak ya walaupun mungkin ini juga akal-akalannya si Ribka ya, bisa aja. Kenapa? Karena ketika Esau mendengar bahwa Yakub sudah mencuri berkat kesulungan, Esau bertekad nanti kalau si bapaknya mati, maka dia akan membunuh si Yakub. Ya. Dan itu didengar oleh si Ribka. Dan itu menjadi salah satu alasan bagi Ribka. Selain memang dia tidak menyukai istri Esau yang adalah berasal dari orang Kanaan sekitar situ. Dan menjadi alasan bagi Ribka agar jangan sampai Esau membunuh si Yakub. Karena itu dengan alasan ya supaya Yakub mencari istri dari tempat keluarga daripada Yitzhak atau istri atau keluarga daripada Ribka. Ya sebenarnya keluarga Yitzhak juga ya. Karena Abraham pun dari sana datangnya. Jadi dengan alasan-alasan itu, dan kalau saya boleh lihat alasan utamanya sebenarnya untuk menjauhkan Yakub dari Esau. Karena jelas dia katakan Ribka tidak mau sampai dua-duanya mati ya. Kalau terjadi keributan bisa dua-duanya mati kan. Karena dia bilang dia tidak mau kehilangan kedua anaknya ini. Sehingga dengan berbagai macam alasan, ya memang alasannya masuk akal.
Dia minta kepada Yitzhak supaya pergi memerintahkan si Yakub mencari pasangan hidup di tempat di mana keluarga mereka di Padan Aram. Dalam hal ini dari keluarga Ribka atau kakaknya Ribka yang bernama si Laban, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kita melihat Tuhan mengatur sedemikian rupa. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi dan dari ayat yang tadi saya katakan, tidak ada kata kutukan daripada Yitzhak kepada Yakub, walaupun Yakub sudah menipu dia. Ini patokan ya. Karena kalau sampai dia mengutuki Yakub, udah repot udah. Tapi saya percaya Tuhan mencegah Yitzhak jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata kutukan untuk Yakub. Bahkan dari ayat-ayat yang tadi kita baca, Yitzhak mendengar masukan daripada istrinya si Ribka agar si Yakub ini pergi ke tempat keluarga daripada Ribka atau kakaknya Ribka yang bernama Laban di daerah Padan Aram supaya cari istri di sana. Ya. Nah, kita melihat firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan, Yitzhak memanggil Yakub lalu memberkati. Ya, nah ini kita perhatikan ya. Jadi walaupun dia ditipu, dia tidak mengutuki, tapi dia malah memberkati. Itu kata kuncinya di situ. Ya, nah kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kita juga pernah mengalami disakiti hati orang, disakiti hati sama orang lain. Sesuai dengan apa yang Yeshua katakan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, berkatilah orang yang menganiaya ataupun berbuat jahat. Ya, jadi apa yang Yeshua ajarkan di dalam kitab Matius dan seterusnya itu semua di Torah ada. Saya tangkap ya. Kita melihat di sini Yitzhak sebagai orang pilihan Tuhan. Dia bukan mengutuki, malah memberkati si Yakub. Ya, perintahkan pergi. Ya. Nah, kita melihat firman Tuhan katakan bahwa Yakub ini dengar-dengaran terhadap apa yang dikatakan oleh bapaknya. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Dia dengar-dengaran. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-7, ayat ke-7, Kejadian 28. Yakub mendengarkan ayahnya dan ibunya, artinya dia dengar-dengaran akan orang tuanya. Kitab Amsal menyatakan, firman Tuhan menyatakan, ingatlah apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan. Ya. Orang tua sebagai alat Tuhan untuk juga mengajarkan hal-hal yang baik. Dan inilah salah satu poin yang baik bagi Yakub. Ya. Dia pasti mengerti bahwa Esau itu sangat marah kepada dia. Ya. Dia juga pasti ada rasa ketar-ketir, takut ya. Kalau Esau ini bisa membunuh dia. Dan saya percaya Esau ini pasti kuat orangnya. Karena dia kan pemburu. Dia berhadapan dengan binatang, dia mungkin berkelahi dengan binatang. Dia biasa membunuh. Dia biasa mengeluarkan ataupun membunuh binatang-binatang. Jadi pembunuhan itu bagi dia suatu pekerjaan yang lumrah. Walaupun yang dibunuh itu binatang. Tapi karena dendamnya, karena merasa bahwa Yakub ini sudah mencuri berkat yang seharusnya menurut anggapan dia adalah miliknya dia, miliknya Esau. Ya tentunya dia marah sehingga dia keluar kata-kata. Aku bunuh nanti dia kalau orang tuanya udah nggak ada. Ya. Dan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat di sini. Yakub orangnya dengar-dengaran akan apa yang dikatakan orang tuanya. Ya.
Walaupun kita harus akui dia dengar-dengaran Ribka kan. Walaupun untuk menipu. Nah, ini harus kita lihat juga. Dengar-dengaran boleh. Tetapi harus dilihat bagi kita apa yang kita pelajari dari situ. Ya. Karena masukan-masukan dari orang pilihan pun, kalau itu tidak sesuai firman, kita sebagai umat Tuhan harus berani menolak. Saya tanggap ya. Karena kan Ribka ini kan ngajarin sesuatu yang tidak benar. Nipu bapaknya. Tapi kita melihat itu semua Tuhan izinkan terjadi. Memang sebenarnya kalau kita lihat itu kesalahan Esau sendiri. Ya, karena dia berani bersumpah dan menukarkan atau menjual hak kesulungannya kepada adiknya. Tapi mungkin waktu itu dia lupa udah. Karena itu memang tidak diceritakan berapa lama kan waktunya kan. Dia tidak, mungkin dia tidak ingat lagi. Karena apa? Karena dia menganggap itu hal yang sepele. Dan akibatnya dia terima. Dan saudara yang dikasih oleh Bapak ya, kita melihat dari apa yang tadi kita baca. Yakub mengikuti saran kedua orang tuanya. Ya. Dia pergi ke rumah keluarga daripada Ribka atau pamannya pamannya si Yakub atau kakaknya Ribka yaitu si Laban. Ya. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Dari pembicaraan antara keluarga, baik Yitzhak, Ribka, dan Yakub, Esau ini ternyata dia nguping juga. Ya karena keluarga lah ya. Dan disitulah dia baru menyadari dan mendengar. Serta menyadari bahwa ternyata istri-istrinya yang adalah orang-orang Kanaan itu tidak disukai oleh orang tuanya, khususnya oleh Ribka. Ya. Dan dari ayat-ayat ayat-ayat yang nanti kalau saudara baca terus, Esau berusaha memperbaiki diri. Ya. Akhirnya dia cari istri yang dari keluarga Yismael, anak Abraham juga. Ya, firman Tuhan katakan dia mengawini adik daripada si siapa? Nebayot ya. Saudara perempuan Nebayot, jadi adik si Nebayot yang bernama Mahalat, ini anaknya si Yismael. Ya. Itu dinikahi. Artinya Esau dengar-dengaran. Ya. Dengar-dengaran, akhirnya dia berusaha menyenangkan hati orang tuanya. Ya. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Bapak, semua itu Tuhan izinkan terjadi. Dan kita, ya nanti kan semua itu kita coba gali hubungannya semua dengan kita sebagai orang pilihan Tuhan. Supaya kita juga dengar-dengaran. Ya. Dengar-dengaran akan orang tua yang adalah wakil Tuhan bagi saudara dan saya. Ya. Jangan sampai, karena kan banyak juga pada zaman sekarang kan. Atau orang tuanya masih hidup, ya nggak didengar-dengerin. Melawan bahkan membantah. Ya, kalau apa yang disarankan atau diberikan oleh orang tua itu sesuatu yang tidak baik atau yang bertentangan dengan firman, ya boleh aja bantah. Ya. Tapi kalau itu sesuai firman Tuhan, kita belajar. Orang yang dalam tanda kutip sejahat Esau, dia masih mau dengar-dengaran akan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Walaupun Esau tidak secara secara langsung mendengar ya. Karena di sini tidak disebutkan bahwa Yitzhak dan Ribka
langsung berbicara dengan Esau. Artinya di sini juga adalah satu kesalahan, ya orang tua salah juga. Orang tua kadang-kadang tidak mau juga berkata terbuka, terus terang. Ya. Ngomong harus kita sebagai orang tua ya harus berani ngomong baik dan tidak baik. Itu harus berani kita singkapkan. Jangan nanti sudah terjadi sesuatu yang tidak baik, baru anak ini dengar-dengaran sama seperti Esau. Kan dia dengar kan. Tadinya kan dia nggak tahu kalau Ribka sama Esau sama si Yitzhak itu tidak menyukai istri-istri dari si Esau. Kan dia punya 2 istri dari orang-orang Kanaan. Ya. Dan Esau secara tidak sengaja dia dengar, ternyata kedua orang tuaku tidak suka. Dan dia berusaha memperbaiki diri dengan ya mengawini anaknya Ismail. Ya, Ismail kan anaknya Abraham. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita melihat dalam cerita-cerita selanjutnya dari kitab Kejadian 28 ini, Yakub dengar-dengaran akan suara kedua orang tuanya. Kemudian dia pergi dari Beersheba ke Haran. Ya, tidak disebutkan dia pakai apa. Tapi kemungkinan besar ya pakai jalan kaki. Jalan kaki kalau toh mungkin pakai kendaraan ya paling pakai keledai. Ya, karena biar bagaimanapun kan dia bawa barang. Ya. Dan saya percaya Yitzhak, firman Tuhan katakan dia orang yang sangat kaya raya. Kan kita sudah belajar kan. Yitzhak itu orang yang sangat kaya raya. Dia kaya, semakin kaya dan amat sangat kaya. Dan kita percaya bahwa ketika dia mengutus anaknya, dia memberkati si Yakub dan dia mengutus anaknya pergi ke sana. Pergi untuk apa? Untuk minang anak orang kan. Loh kalau minang anak orang pasti dia bekali. Dia bekali nggak mungkin dia tenteng begitu aja. Pasti kita tafsirkan. Dia membawa bekal ya mungkin 1 ekor 2 ekor atau mungkin lebih keledai-keledai dengan berbagai macam hadiah-hadiah. Karena biar bagaimanapun Ribka ini kan orang tuanya, kakaknya masih ada di sana. Termasuk dari pihak Abraham kan masih ada. Pasti dia bawa hadiah-hadiah. Nah saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, singkat cerita. Dikatakan oleh firman Tuhan di suatu tempat. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Yakub bermalam, ya. Di tempat itu kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, dia mengambil sebuah batu dari tempat itu dan menjadikannya alas kepala. Kemudian dia tidur di sana. Ya. Kita kan boleh menafsirkan seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia bawa keledai, dia pasti bawa kelengkapannya untuk tidur. Betul nggak? Loh dia anak orang kaya loh ini. Ya, bapaknya Yitzhak ini orang yang sangat kaya raya. Pasti ketika dia pergi untuk meminang anak orang, pasti dibekali dengan berbagai macam hadiah, termasuk pakaian yang komplit. Bisa tahu nggak maksud saya? Karena kita harus berbicara yang pakai logika sedikit lah. Anak orang kaya pergi ke sana untuk minang anak orang, pasti dibekali. Pasti juga dia bawa semua yang komplit, termasuk ya pakaian-pakaian, ya mungkin juga perlengkapan untuk tidur. Tetapi kenapa di dalam ayat-ayat pemberitaan firman yang kita lihat di dalam ayat ke-11, coba lihat ya. Sampailah dia atau Yakub di suatu tempat dan bermalam di sana. Karena matahari telah terbenam. Dan dia mengambil sebuah batu dari tempat itu. Dan dia menjadikannya alas kepalanya. Lalu tertidurlah dia di tempat itu. Saya percaya setiap kebenaran firman, kalau dituliskan,
pasti ada suatu rahasia di sana yang oleh kasih kemurahan Tuhan pasti Tuhan buka. Saya tahu. Karena seperti yang saya katakan tadi, Yakub itu pergi tidak tangan kosong. Karena dia anak orang kaya. Iya kan? Saudara masih ingat nggak kalau dia itu anak orang kaya? Ya kalau kita baca lagi lah ya. Supaya jangan kita baca Kejadian 26 ayat ke-13. Dan orang itu menjadi kaya, terus menerus menjadi kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Loh dia kan yang mengutus Yakub pergi pinang gadis dari sana. Loh dia pasti tahu untuk meminang seorang anak perempuan pasti dibekali dengan bekal yang komplit. Dan saya percaya walaupun di sini tidak disebutkan, mungkin dia nggak pergi sendiri. Bisa ditangkap sama saya. Mungkin aja dia dibekali dengan bujang-bujang. Tetapi kenapa di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca dalam ayat 11, kenapa harus disebutkan dia mau tidur, dia ambil batu, supaya dia bisa meletakkan kepalanya. Loh saya percaya dia kan pasti punya alat atau barang-barang di atas keledainya. Untuk dia bisa tidur nyaman, mungkin punya tenda. Anak orang kaya. Dia bukan orang miskin ya, orang kaya. Jadi pasti dia mempunyai kelengkapan yang luar biasa. Tetapi kenapa ayat firman Tuhan katakan, dia ngambil batu supaya menjadi alas kepalanya. Ya kalau secara logika ya wajar-wajar aja. Ya kan, wajar-wajar buat kepala kan supaya lebih enak. Loh, tetapi kita harus ingat dia itu anak orang yang sangat kaya raya. Bapak ibunya pasti. Loh ini anak kesayangan ibu loh. Ibunya pasti membekali dia dengan segala macam yang dibutuhkan. Orang tuanya pasti tahu perjalanan dari Haran, dari Berseba ke Haran, itu memerlukan waktu yang bukan sehari 2 hari. Sehingga kelengkapan pasti diberikan kepada si Yakub. Tetapi kenapa Tuhan bilang, kenapa tercatat dia mengambil sebuah batu? Nah saudaraku, nanti kan kita lihat ya. Pasti segala sesuatu ada maksudnya. Ya. Nah, di sini kita melihat, bertidurlah si Yakub, kemudian firman Tuhan katakan dia bermimpi. Dia bermimpi. Dikatakan oleh firman Tuhan, tampaklah dalam mimpinya itu sebuah tangga yang berdiri atas bumi, yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah para malaikat Elohim naik turun. Ya. Memang banyak penafsiran. Ya. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak Tuhan singkapkan. Ya. Kemudian dikatakan oleh firman Tuhan, bukan saja tampak malaikat yang turun naik, tetapi juga tampak dalam mimpi itu Yahweh sedang berdiri di atasnya dan berfirman. Ya, Yahweh berfirman kepada Yakub dalam mimpinya. Ya. Akulah Yahweh Elohim Abraham dan Yitzhak ayahmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, kita coba melihat. Ya. Seringkali batu dilambangkan, biasanya dikatakan batu karang. Ya. Batu karang itu adalah Tuhan Yeshua. Ya.
Batu karang adalah Yeshua. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal ke berapa? 10 ya. 1 Korintus pasal 10 ayat ke-4. Dan mereka semua telah minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari apa? Batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Hamasia. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita coba melihat. Tuhan mencegah Yitzhak untuk jangan sampai dia marah kemudian mengeluarkan kata-kata kutukan seperti tadi yang saya katakan. Tetapi yang terjadi justru Yitzhak memberkati Yakub kemudian menyuruhnya pergi. Dan ini sebagai awal yang sangat baik bagi Yakub. Karena dia pergi dengan berkat daripada Yitzhak. Dan kita tahu bahwa Yitzhak adalah orang yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Dan saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan. Ketika Yakub mengambil suatu keputusan. Ketika dia harus beristirahat di suatu tempat. Dia memilih batu menjadi alas kepalanya. Berbicara kepala, berbicara semua yang mengatur kehidupan manusia. Karena di kepala ini kan ada otak, pikiran. Ya. Dan kita melihat di sini, ya, satu gambaran sebagai orang pilihan Tuhan. Ketika umat pilihan Tuhan mengambil keputusan untuk mengandalkan hidupnya di atas batu karang yang benar, yaitu Yeshua. Ya. Maka Tuhanlah yang beracara dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Yang mau mengandalkan, dia kan kalau orang namanya orang tidur, udah gak tahu apa-apa kan. Artinya mempercayakan hidupnya sungguh-sungguh kepada Bapa Yahweh. Dan bukan kepada yang lain. Ya. Dan kita melihat oleh kasih kemurahan Bapa Yahweh. Tuhan memberikan mimpi kepada Yakub. Dia melihat dalam mimpinya tangga. Tangga, kita tahu gunanya tangga adalah untuk menghubungkan satu tempat yang rendah dengan tempat yang lebih tinggi. Saya tangkap ya. Tangga. Pokoknya yang namanya tangga pasti menghubungkan tempat yang rendah dengan tempat yang tinggi. Ya. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan bekerja begitu luar biasa dalam kehidupan si Yakub ini. Untuk memperlihatkan kepada Yakub, walaupun itu hanya dalam satu mimpi, tetapi Tuhan memperlihatkan bahwa di tempat di mana Yakub tidur, itu adalah suatu tempat yang istimewa. Ya, suatu tempat yang istimewa di mana di tempat itu ada tangga yang menghubungkan bumi dengan langit. Dan di sana ada malaikat yang turun naik. Berbicara tangga, berbicara hubungan antara bumi dengan surga. Berbicara malaikat, malaikat itu adalah utusan-utusan Tuhan.
Yang Tuhan pakai untuk menyatakan kehendaknya kepada manusia. Termasuk kepada saudara dan saya. Tuhan mau kasih lihat kepada dalam hal cerita tadi kepada Yakub. Bahwa Yakub ini dalam pandangan Tuhan adalah orang pilihan yang khusus. Di mana Tuhan sendiri melalui mimpi mau berbicara kepada Yakub bahwa dia mau menjalin suatu hubungan yang khusus antara Yakub khususnya dengan Tuhan. Dan secara istimewa Tuhan mau kasih lihat bahwa di tangga itu senantiasa ada turun naik malaikat. Artinya Tuhan senantiasa siap untuk mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menolong Yakub dalam hal ini. Dalam segala hal. Dan kalau kita berbicara tentang tangga ada tertulis. Yesua berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau enggak melalui dia. Setanggal. Ya. Tangga ini hubungan antara bumi dengan sorga. Antara manusia dengan sorga. Kalau Yesua berkata tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Artinya Yesua itulah perantara. Yesua itulah satu-satunya tangga untuk kita bisa mencapai hadirat Bapa Yahweh. Bukan yang lain. Tidak disebut di situ ada banyak tangga, tidak. Tapi di sini juga kita diperlihatkan oleh Tuhan. Yesua memang sebagai tangga. Tapi Yesua pun karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia mempunyai juga ya kalau boleh dikatakan kerinduan untuk senantiasa mengutus malaikatnya. Ya, senantiasa sibuk naik turun tangga. Hubungan yang terus terjalin. Karena dikatakan dalam firman tadi kan. Dikatakan oleh firman Tuhan. Malaikat ini naik dan turun. Artinya sibuk turun naik. Artinya malaikat sebagai utusan-utusan Tuhan. Yang berkewajiban. Bukan saja memelihara umat Tuhan. Tetapi juga menguatkan umat Tuhan. Dengan berita-berita yang berasal dari sorga. Saya tahu. Karena begitu banyak kan. Ketika Tuhan mengutus Yosua. Untuk masuk ke tanah Kanaan. Maka malaikatnya sendiri datang. Yosua berbicara, siapa kamu, lawan atau kawan? Malaikat berbicara, akulah panglima bala tentara. Yang diutus untuk apa? Untuk menguatkan Yosua. Ya. Jadi kita melihat di sini, seringkali dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Kita lihat aja dalam kitab Yosua ya. Yosua pasal 5. Ayat ke-13 mulai. Dan terjadilah ketika Yosua berada di dekat Jericho. Pada saat ia melayangkan pandangannya. Dan melihat maka tampaklah seorang pria berdiri di seberangnya. Dan pedang yang terhunus di tangannya. Lalu Yosua pergi kepadanya dan bertanya kepadanya, apakah engkau berpihak pada kami atau kepada lawan-lawan kami? Dan dia menjawab, bukan, tetapi sebagai panglima bala tentara Yahweh. Aku sekarang datang. Lalu Yosua sujud dengan mukanya ke tanah dan dia menyembah serta berkata kepadanya,
apa yang akan Tuanku katakan kepada hambanya ini. Maka panglima bala tentara Yahweh itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat yang di atasnya engkau berdiri itu kudus. Yosua pun berbuat demikian. Seringkali dalam hal-hal yang penting, Tuhan secara khusus mengutus malaikatnya kepada orang pilihannya untuk menguatkan. Setangkap. Malaikat ini diutus Tuhan datang kepada Yosua untuk menguatkan Yosua dan meyakinkan Yosua bahwa Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menolong Yosua masuk menyerbu ke Jericho, tempat yang sudah Tuhan perintahkan. Ada banyak hal dalam kitab-kitab yang kita baca. Seringkali Tuhan mengutus, bahkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tiang awan, tiang api ada di depan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapak, kita percaya semua itu untuk apa? Untuk menguatkan Yakub, khususnya dalam mimpi ini, bahwa ada malaikat surgawi yang senantiasa menyertai dia, yang senantiasa siap untuk menolong dia. Karena sebagai manusia ya wajar kalau Yakub ini dia pergi kan dibayang-bayangi ketakutan. Saya percaya ya. Karena Esaunya kan memang mau bunuh dia. Sehingga bisa aja ketika dia pergi pun ada bayang-bayang ketakutan. Kalau Esau mengejar dia dan membunuh dia. Tetapi di sini kita percaya bahwa Tuhan menguatkan Yakub, bahwa malaikat surgawi senantiasa menyertai dan senantiasa ada hubungan antara bumi dan sorga. Bahkan dikatakan Bapa Yahweh sendiri ada berdiri di puncak situ. Ya, di dalam firman Tuhan katakan, tampak juga Yahweh sedang berdiri di atasnya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, akulah Yahweh, Elohim Abraham dan Yitzhak ayahmu. Ya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan aku berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Satu janji. Nah, kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sangat luar biasa. Ya. Yahweh yang begitu maha kuasa. Kadang-kadang sulit kita mengerti. Bapak Yahweh kan tahu kalau Yakub ini nipu untuk mendapatkan berkat. Tetapi kok masih berbelas kasihan kepada Yakub. Dan saya percaya ini karena apa? Kalau boleh saya katakan, tafsirkan. Bapaknya tidak mau mengungkit-ungkit lagi. Yitzhak walaupun dia ditipu, dia tidak mengeluarkan kata-kata sumpah serapah kutukan, bahkan memberkati. Walaupun ya Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Engkau menabur yang tidak benar, ya nanti kau tuai yang tidak benar. Ya. Tapi kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, janji Tuhan sangat luar biasa. Kalau kita melihat sekarang dengan kehidupan kita sekarang, ya, walaupun mungkin kita tidak pernah mimpi ada tangga yang menghubungkan antara kita dengan Tuhan. Ya. Tetapi saya percaya apa yang dikatakan tadi dalam kitab Yohanes pasal 14. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa dia. Jadi Yeshua lah tangga itu.
Dan kita harus mengaminkan bahwa hanya Dia supaya kita bisa masuk bertemu dengan Dia. Jelas dikatakan di atas tangga itu Bapa Yahweh menunggu. Oh, di seberang sana. Yang secara mata jasmani kita tidak bisa melihatnya. Tetapi secara mata rohani kita melihat dan percaya. Bapa Yahweh sedang menunggu. Dan satu-satunya jalan supaya kita bisa sampai ke sana hanya melalui Yeshua. Dan kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita belajar dari apa yang kita baca dan kita sedang pelajari. Kita belajar sehingga apa yang diajarkan oleh Yeshua supaya kita menjadi pelaku firman untuk kita bisa mencapai apa yang memang sudah Tuhan janjikan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal. Artinya mungkin kita ya di tengah dunia ini bisa kecewa, bisa marah, bisa dendam, ya berbagai macam sifat-sifat yang jahat. Tetapi Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Itu sulit ya. Sangat sulit. Kenapa? Karena daging kita ini belum bisa menerima seutuhnya apa yang Tuhan firmankan. Tetapi saya percaya Roh Kudus yang dianugerahkan bagi saudara dan saya. Dialah yang memberikan kita kemampuan. Bukan saja mengingat apa yang tertulis, tetapi memampukan kita untuk bisa mempraktekkannya dalam hidup. Sehingga kita belajar walaupun orang seperti Yitzhak sudah ditipu oleh anaknya, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang negatif. Nah, kita belajar. Ya. Karena itu mempunyai suatu efek baik bagi kehidupan kita, juga bagi kehidupan ya keluarga kita. Ya, keluarga kita. Nah, kita kan seringkali melihat banyak contoh-contoh. Tetapi contoh-contoh itu bukan saja sebagai contoh. Tapi kita coba praktekkan dalam hidup. Kalau itu aku, apakah aku bisa melakukannya? Ya. Seringkali orang mungkin akan berbicara, ngomong sih enak. Prakteknya. Ngomong sih enak, coba praktekkan bisa apa enggak. Loh ya kita belajar. Betul enggak? Kita belajar, harus belajar. Karena semua itu yang tidak benar itu bukan berasal dari Bapa Yahweh. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu dari dunia, bukan dari Bapa Yahweh. Keinginan untuk kita membalas dendam, keinginan kita untuk menyakiti hati orang, itu bukan dari Bapa Yahweh. Tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan, semua itu pasti bisa dikikis habis dari dalam hidup kita. Oleh kuasa firman yang kita terima, yang tertanam dalam hati kita, dan kita belajar mempraktekkannya dalam hidup. Dan saya percaya apabila kita belajar melakukannya, kita pun bisa terheran-heran. Dalam arti kata, kok bisa ya? Kok saya bisa mengampuni orang ini? Kok saya bisa bukan mengutuki tapi kok bisa memberkati. Itu bukan kita. Tapi Roh Bapa Yahweh yang ada di dalam kita.
Dialah yang memampukan kita untuk sanggup melakukan apa yang Dia kehendaki supaya kita bisa mencapai tujuan karena Dia itu jalan. Dia mau kita selamat. Dia mau kita sampai kepada Bapa. Dia itu tangga. Ya kalau namanya tangga kan naik kan. Ya perlu tenaga. Perlu energi. Perlu kekuatan. Ya, kalau kita bicara energi, berbicara kekuatan. Ya, kalau kita lah mau jalan, ya perutnya harus diisi kan. Perutnya terisi, semuanya cukup, baru bisa jalan. Lalu untuk kita bisa mempraktekkan apa yang Tuhan kehendaki, ya kita perlu energi itu. Energi itu apa ya? Firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan saja dari roti yang kita bisa lihat, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, kita belajar, saudaraku. Kita belajar. Walaupun, ya mungkin, ada orang yang berkata, oh enak aja. Kalau ngomong ya enak aja, pendeta ngomong kayak enak. Bukan. Kalau di atas mimbar ngomongnya, bukan itu, kita sama-sama. Saudara belajar, saya belajar. Supaya kita berubah. Tanpa kita mau bertindak, kita nggak bisa berubah. Ingat ya satu hal yang harus kita ingat. Kita bisa baca firman. Kita bisa mengerti firman. Tetapi kalau firman itu tidak dipraktekkan, tidak akan menghasilkan apa-apa. Bisa enggak? Kita berubah karena kita mempraktekkan firman. Karena firman itulah yang akan merubah saudara dan saya. Sehingga sadar atau tidak sadar, dia bekerja dari dalam. Bukan dari luar dia bekerja. Kan kita bilang, Tuhan, firman-Mu tertanam dalam hatiku. Ketika firman itu tertanam dalam hati kita dan kita coba praktekkan dalam hidup, dan firman yang kita praktekkan itulah yang akan merubah kita. Sehingga seringkali saya katakan, kita berubah menuju kesempurnaan bukan karena kita, tapi karena Bapa Yahweh mengasihi saudara dan saya. Sehingga firman yang telah tertanam dalam hati kita, dibuatnya kita mengerti, dan dibuatnya kita mampu melakukannya dengan benar. Karena kalau kita melakukan firman itu dengan benar, firman itulah yang akan menyempurnakan kita. Iman tanpa perbuatan, ya mati. Ya. Iman tanpa perbuatan, ya mati. Karena itu kita belajar untuk bisa mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Kita lihat ya. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti halnya tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian pula iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita lihat di dalam ayat ke-22. Engkau melihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan atas perbuatan itu iman disempurnakan. Jadi harus ada suatu kerjasama yang baik antara kita dengan firman. Jadi kita bukan saja mengerti firman, tetapi kita juga mempraktekkan firman itu. Karena kita percaya ketika kita mempraktekkan firman itu, maka dia akan menyempurnakan iman kita. Karena firman itu adalah pribadi Yeshua. Nah, kita lihat di dalam Ibrani pasal 12. Ayat kedua.
Sambil memandang kepada Yeshua penguasa dan apa? Penyempurna iman. Yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya. Dia tabah memikul salib. Maka dia telah duduk di sebelah kanan takhta Elohim. Ini kan kerinduan hati kita. Karena kita kini kan nanti akan memerintah bersama dia. Dan untuk itu iman kita ini harus bertumbuh menjadi sempurna. Dan penyempurnaan itu hanya terjadi apabila kita mempraktekkan apa yang sudah kita tangkap dan kita mengerti, yaitu firman Tuhan. Firman itulah yang menyempurnakan iman kita. Sehingga seperti apa yang dikatakan kitab Yakobus tadi, iman tanpa perbuatan menjadi sia-sia. Nah, kita harus belajar. Kita harus koreksi diri kita. Sudah seberapakah tingkat iman percaya saya kepada Bapa ya? Jangan orang lain. Jangan menilai orang lain. Ya lihat diri sendiri aja. Ya kadang-kadang kita harus, kalau mau jujur kan. Umpamanya kita ada perasaan kurang enak sama orang lah. Ya dalam tanda kutip mungkin benci orang. Mungkin di gereja kan. Di gereja nih habis ibadah. Tapi ngelihat si orang nih, ngelihat satu orang. Waduh. Timbul kebencian padahal di gereja. Betul nggak? Di gereja. Tapi ngelihat orang ini aduh kayaknya gimana gitu. Tapi itu di gereja. Loh kalau masih punya karakter seperti itu ya bertobat. Kenapa? Saya percaya kalau seandainya pada saat itu pengangkatan, orang seperti ini ya susah mau diangkat. Karena apa? Karena masih ada kepahitan yang tidak bisa dia lepaskan. Orang kalau sakit hati, ya, sebenarnya umpamanya saudara sakit hati umpamanya, ya saya harapkan gak ada lagi lah. Kalau ada sakit hati, sebenarnya yang susahkan kita sendiri. Betul gak? Kita ya mungkin orangnya nggak merasa dia dibenci sama seseorang. Orang itu ya tenang-tenang, kita dong kalau ngelihatnya, waduh ini gimana ini. Loh kita sendiri yang bingung. Sakit di hati. Salah siapa? Ya salahmu sendiri. Dan hal-hal seperti ini kita belajar supaya dihapus. Contoh Yitzhak, walaupun ditipu ya. Tidak ada tertulis dia mengeluarkan kata-kata umpatan. Bahkan dia memberkati anaknya. Pergi. Bahkan dikatakan supaya keturunanmu semakin hebat. Dan itulah yang seharusnya menjadi bagian hidup kita. Jangan ngutukin orang. Ya, berkati. Ya, kadang-kadang kan kalau di rumah, kadang-kadang ya lihat istri, lihat anak-anak. Ya kan saya dalam hati, Bapak Yahweh berkati mereka. Ya mereka kan nggak tahu, tapi kan Bapakku dengar. Bapak Yahweh berkati mereka. Cucu-cucu kecil Bapak Yahweh berkati mereka. Keluarkan berkat. Keluarkan. Walaupun itu tidak, mereka nggak dengar saya ngomong dalam hati. Ya, kalau mereka ketemu, Bapak Yahweh berkati mereka. Berkati mereka. Supaya apa? Supaya mereka memang diberkati. Ucapkanlah berkat, jangan sebaliknya. Nah, saudara belajar ngelihat suamimu, ngelihat istrimu, ngelihat anak-anakmu. Berkati. Tuhan berkati mereka. Buat hidup mereka berhasil. Beri mereka kesehatan. Itu seringkali keluar dari dalam hati saya ngomong. Ya saya nggak ngomong sama mereka. Ya mungkin sekarang baru dengar. Cuman ya saya ngomong. Karena itulah kerinduan hatiku untuk memberkati mereka. Berkati.
Ya dari istri, anak, mereka kan nggak dengar, cuma saya ngomong. Dalam hati, Tuhan berkati. Hampir setiap hari. Ya. Kalau, ya, maaf kata kalau saya lihat lagi kerja gitu kan. Waduh, ini kerjanya luar biasa. Ya. Ya berkati Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Anak pergi, berikan berkat-Mu Tuhan. Loh, itu didengar oleh Bapak dan itu ditampung. Karena itu doa kita. Nah, saudara praktekkan dalam hidup. Jadi bukan hanya, oh ya, umpamanya kau lihat istrimu ya berkati. Walaupun nggak ngomong, dia nggak dengar kan. Kau lihat suamimu, kau lihat anakmu, kau lihat istrimu, berkati Tuhan. Berkati mereka. Pelihara mereka, jagai mereka. Itu doa-doa orang yang kudus yang terus-menerus kita ungkapkan. Karena itulah kehendak Tuhan. Berkati, berkati bahkan dikatakan keturunanmu akan mewarisi semua ini. Kenapa? Karena Tuhan melihat kehidupan orang yang dipilih oleh Tuhan itu berbeda. Tidak pernah keluar kata-kata kutukan. Kita sudah belajar kan, katakanlah dari Abraham lah. Walaupun kita sudah belajar dari kitab Kejadian 1. Saya tidak pernah mendengar atau membaca. Mereka mengutuki anak-anaknya atau orang-orang lain, nggak peduli. Buat apa dikutuki? Berkati, berkati. Lah kita mengikuti contoh teladan orang pilihan Tuhan. Ketika suamimu bekerja, istrimu bekerja, anak-anakmu pergi sekolah, pergi kerja. Walaupun dalam hati kau berdoa Bapa Yahweh, berkati mereka. Malaikat surgawi menjagai mereka. Ketika keluargamu keluar, jangan bilang, oh hanya dah gitu aja. Dah itu gak ada artinya. Kalau mereka pergi, Bapa Yahweh berkati. Ya, malaikat surga menjagai, keluarkan kata-kata itu. Dan itu menjadi suatu kehidupan kita. Sehingga bukan saja ketika keluarga kita, mungkin orang lain datang ya, Bapak Yahweh berkati. Bapak Yahweh melindungi. Itu tertulis, bukan asal ngomong. Dan semua ya mungkin orang yang kita berkati itu mungkin gak suka ya biarin aja. Ya mungkin kan dia gak suka sama kita kan bisa aja. Tapi kalau ketemu ya Bapak ya berkati, Bapak ya berkati. Ya. Dan saya percaya kalau itu ditolak ya kembali lagi ke kita. Bisa aja kan kalau orang benci kita kan ditolak ya nggak apa-apa kembali ke kita. Nggak akan rugi. Tapi di sini kita belajar saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tuhan begitu mengasihi si Yakub. Sehingga ketika dia dalam mimpi sekalipun Tuhan sudah janji. Keturunanmu akan menjadi, kita lihat ayat ke-14. Keturunanmu akan menjadi seperti apa? Debu tanah. Kau akan berkembang ke barat, ke timur, barat, utara, selatan. Semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Ketika Bapak Abraham masih mempunyai Sarah sebagai istri, keturunanmu seperti bintang di langit. Ketika Bapak Abraham mengawini Hagar, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Ketika Yesak, Tuhan katakan, keturunanmu seperti bintang di langit. Tetapi Yakub, keturunanmu seperti debu tanah. Ya. Saudaraku, firman Tuhan memang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah. Ya.
dari debu tanah. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 2. Ayat ke berapa ini? Ke-7. Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Ya. Tetapi kita melihat janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan dari kepada Yakub ini, keturunanmu akan berkembang ke segala penjuru. Bahkan dijanjikan oleh firman Tuhan melalui keturunan Yakub, ya dikatakan jelaskan di dalam ayat Kejadian 28 tadi ayat ke-14. Engkau akan berkembang ke timur, barat, utara dan selatan. Dan semua kaum, perhatikan ayat ini. Semua kaum di muka bumi akan diberkati olehmu dan keturunanmu. Ya. Jumlahnya seperti debu tanah. Artinya tidak terhitung di muka bumi. Walaupun ya tidak dikatakan seperti bintang-bintang. Tetapi mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Olehmu dan keturunanmu, bumi ini atau manusia diberkati. Dan itu menjadi suatu kenyataan. Menjadi suatu kenyataan bahwa memang melalui bangsa ini yang memiliki pengetahuan yang boleh dikatakan luar biasa. Hampir semua yang diciptakan yang ada sampai sekarang itu dihasilkan oleh keturunan-keturunan dari si Yakub ini. Dan di sini kita bisa melihat Tuhan membuat perbedaan, ya, antara orang pilihan dengan yang bukan pilihan. Artinya orang pilihan itu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun di sini secara jasmani adalah keturunan Yakub, tetapi kita sebagai orang pilihan Tuhan di luar Israel secara jasmani. Tuhan pun menghendaki saudara dan saya menjadi berkat bagi banyak orang. Baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ketika semua mimpi itu dinyatakan, Yakub merasa sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Sehingga ketika dia bangun, batu yang dia pakai sebagai alas kepalanya diurapinya dengan minyak. Sama seperti perempuan yang mengurapi Yeshua. Ya, sebagai suatu ucapan syukur. Ya, firman Tuhan katakan perempuan ini adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan melihat hati dari si perempuan ini. Bahkan Yeshua berkata, dimanapun Injil ini diberitakan, apa yang dilakukan perempuan ini akan tetap diingat oleh manusia. Artinya perempuan ini memang melambangkan orang berdosa. Tetapi dia mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Yakub memang dalam tanda kutip dia berdosa kepada orang tuanya. Tetapi Tuhan berkemurahan. Memberikan mimpi, memberikan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Dan sebagai ucapan syukur Yakub, dia merasakan tempat ini adalah tempat yang luar biasa. Maka batu yang dia pakai untuk tidur, alas kepalanya,
dia urapi dengan minyak. Dan dipercaya tempat yang dipakai oleh Yakub ini. Ya, memang dikatakan, kita baca ayat 19. Dia menyebut nama tempat itu Bet-El. Sedangkan pada mulanya nama kota itu adalah Luz. Luz itu artinya buah badam. Ya. Buah yang memang disukai Tuhan. Tetapi juga yang dipilih oleh manusia. Kita melihat. Ya, dan kita percaya bahwa apa yang menjadi tempat di mana mimpi ini diberikan Tuhan, karena dia meyakini bahwa itu adalah berdasarkan firman Tuhan tadi, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ini adalah, kita baca ayat ke-16 ya. 16-17. Yakub terbangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Dan dia merasa takut dan berkata, betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain melainkan bait Elohim. Dan inilah gerbang sorga. Dan kita percaya inilah tempat yang juga di mana dahulu bapaknya atau kakeknya, si Abraham, mempersembahkan korban. Mau mengorbankan bapaknya, si Yitzhak, di Gunung Moria. Yang akhirnya menjadi tempat yang Tuhan pilih, yang Tuhan perintahkan kepada Daud, yang meneruskannya kepada Salomo untuk membangun bait Elohim. Ya, karena saya percaya apa yang dikatakan, tempat ini pasti bait Elohim, tempat gerbang sorgawi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kemudian kita melihat dari kata-kata setelah dia bangun, kita baca mulai ayat 20. Ya. Yakub bernasar. Yakub mengucapkan sumpah dengan mengatakan, jika Elohim menyertai aku dan melindungi aku dalam perjalanan yang kujalani ini, dan dia memberikan kepadaku roti untuk dimakan serta pakaian untuk dipakai, dan aku telah pulang kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Yahweh akan menjadi Elohimku, dan batu ini yang telah kudirikan sebagai tugu akan menjadi bait Elohim, dan semua yang akan kau berikan kepadaku, aku pasti akan mempersembahkan persepuluhannya kepadamu. Ini satu janji. Ya. Jadi yang namanya persepuluhan itu sudah sejak zaman Abraham sudah ada. Ya. Walaupun belum ada kata-kata yang tertulis ya. Tapi itulah dorongan Roh Kudus. Sejak Bapak Abraham dia mempersembahkan persepuluhan. Kemudian diteruskan yang nyata cucunya Yakub. Satu janji. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Sebagai suatu janji Yakub. Dan kita melihat ya. Janji itu, ingat ya, janji itu mengikat ya. Karena itu jangan sampai kita janji-janji terus kita tidak tepati. Karena janji itu yang akan mengejar kita. Nasar kan, karena firman Tuhan kan katakan, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Nah, kita melihat di sini, saya percaya oleh kasih kemurahan Tuhan, suatu ketetapan hati daripada Yakub sebagai satu pelajaran juga bagi kita, ya, supaya kita belajar melakukan apa yang pernah kita janjikan. Dan kita karena Tuhan ampuni dosa saya. Ya kan? Terus kan kadang-kadang dalam hati kan, aku mau hidup kudus.
Ngomongnya enak, hidup kudus ya. Kalau nyanyi kan mau kudus, 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 kudus. Kita harus ingat ya. Kan Yeshua berkata, semua apa yang kita katakan itu nanti akan ditanya. Setanggap, termasuk yang kau nyanyi. Loh kita nyanyi kan janji ya, oh aku sayang, aku cinta engkau, benar gak cinta? Nanti kan ditanya. Itu bukan kata saya. Semua perkataan yang kau katakan, itu harus bisa kau pertanggungjawabkan. Termasuk apa yang kau nyanyi. Jadi jangan nyanyi sembarang nyanyi, kemudian nanti ditanya, waktu itu kau nyanyi apa? Oh nyanyi ini Tuhan, aku mengasihi engkau Yahweh. Ku renungkan firman-Mu siang malam, enak aja janjinya. Loh katanya merenungkan firman. Baca aja gak pernah. Loh ini bukan kata saya. Coba ingat ya, pernah gak nyanyi kayak gitu? Loh kalau pernah itu nanti Tuhan tanya. Kok waktu itu nyanyi apa? Keluar itu tanggal sekian, jam sekian kau nyanyi ini. Loh kau nyanyi dilakukan enggak? Enggak, berarti apa bohong kan? Loh tidak ada pembohong masuk surga. Loh kita jelas-jelasan aja lah. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pengajar, salah satu jawatan yang Tuhan berikan. Saya harus berani menyatakan A ya A, B ya B. Tidak bisa A itu sama dengan B, nggak bisa. Ya, mengenai prakteknya itu terserah. Tapi yang harus saya nyatakan, saya harus berani menyatakan A ya A. Engkau lakukan, puji Bapak Yahweh, engkau nggak lakukan, itu urusanmu dengan Tuhan. Karena nanti saya pun akan ditanya, loh kamu ngajar ini, kenapa orang itu bikinnya kayak begini? Loh itu kan salah. Kenapa? Karena kita main kompromi, ya nggak apa-apa deh. Nggak bisa gitu. Makanya saya kalau ada orang tanya, bagaimana kata firman? Yo kata firmannya gitu ya, itulah lakukan. Jangan kompromi dengan dunia. Kalau kompromi dengan dunia dengan melanggar firman, itu semua harus kita pertanggungjawabkan. Itulah nasar kita, tanpa kita sadari kita sebenarnya bernasar. Aku mengasihi Tuhan, benar enggak mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan tapi juga mengasihi dunia. Loh bagaimana ini? Tuhan itu Tuhan yang cemburuan. Kalau mengasihi dia ya kasih dia dengan benar. Jangan mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Karena keinginan Tuhan dengan keinginan dunia itu bertentangan. Bertolak belakang. Dan tidak akan pernah bertemu. Karena keinginan dunia membawa kepada kebinasaan. Keinginan Tuhan membawa kepada kehidupan. Nah, kita belajar. Ya, Yakub berani bernasar. Tapi kita percaya dia pun pasti mempertanggungjawabkan perbuatan nasarnya. Kalau nanti nyanyi, dengar baik-baik dulu. Ini ada janji nggak? Kalau janji ya lakukan. Jangan enak-enak nyanyi, wow kelihatannya meresapi kan. Loh tapi nggak dilakukan. Ya. Saya sebagai seorang pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan. Jangan kira kita nyanyi asal nyanyi, terus itu tidak diminta pertanggungjawab. Jangan ya. Karena semua yang kau katakan termasuk nyanyianmu itu harus kau pertanggungjawabkan. Tidak bisa kita main-main dengan Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Supaya kita bisa hidup sesuai firman Tuhan. Ya, kita dalam proses. Saudara dan saya sama-sama kita dalam proses. Jangan nanti, aku tersinggung tadi. Loh, bukan nyinggung. Saya hanya mengatakan apa yang benar. Saya kadang-kadang menyadari, kadang-kadang kok nyinggung aku sih. Loh, bukan kewajibanku memberitahu. Karena itulah tugasku. Engkau terima puji Bapak Yahweh, engkau tidak terima ya puji Bapak Yahweh. Walaupun saya menyadari ketika orang tersinggung, marah. Biasanya kan gitu kan. Ya nggak masalah.
Asal yang dikatakan itu ada tertulis. Kenapa? Yesua itu melakukan mukjizat. Orang mati dia sembuhkan. Tetapi firman Tuhan tidak dia selewengkan. Walaupun akibat perkataannya ada tertulis. Ya, ada tertulis. Kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-6. Kita baca ayat ke-66. Ya. Yohanes 6, 6. Tapi nanti saudara baca atasnya kenapa ya. Sejak saat itu banyak dari antara murid-muridnya berpaling dari mengikutinya dan tidak lagi berjalan bersamanya. Kenapa? Karena Yesus ngomong apa adanya. Loh, dia melakukan mukjizat, orang mati bisa dia bangkitkan. Tetapi banyak juga orang yang tidak bisa terima. Loh, jangan heran apabila kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan pun dengan kondisi sekarang di mana banyak orang yang gampang tersinggung, nggak bisa terima firman yang benar. Maunya memang itu tertulis akan datang saatnya. Orang hanya mengundang goro-goro yang dapat menyenangkan telinga. Tidak mau tersinggung. Ya, walaupun padahal firman Tuhan tidak menyinggung, dia tusuk. Tapi itulah bagian daripada proses. Yang juga bukan saja saya. Tapi saudara sebagai orang pilihan pun harus berani. Mengatakan ya adalah ya. Tidak adalah tidak. Dan jangan pernah berkompromi dengan dunia. Karena nanti Tuhan pun akan meminta pertanggungjawaban kita. Engkau kompromi, bahaya. Tetapi kalau kita tidak kompromi dengan dunia, dunia mungkin membenci kita. Tetapi kita dikasihi oleh Bapa. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.